Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Allah limpahkan sehingga kita masih dalam keadaan sehat pada hari ini. Selamat datang di presentasi saya tentang formulasi pakan lokal untuk anak itik. Perkenalkan, nama saya Riviani dengan NIM L1A122-150 dari kelas B. Saya di sini akan menyampaikan kepada Anda sebuah proyek tentang formulasi pakan lokal untuk itik. Seperti kita ketahui bersama, anak itik membutuhkan pola makan yang seimbang agar tumbuh sehat dan kuat. Pada pemaparan kali ini, saya akan membahas pentingnya penyediaan pakan yang sesuai untuk anak itik dan bagaimana kita dapat menformulasi pakan bergizi dengan menggunakan bahan-bahan lokal. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menformulasi pakan lokal yang memenuhi kebutuhan nutrisi anak itik dan hemat biaya. Proyek ini akan bermanfaat bagi industri unggas dan masyarakat. Pakan yang diformulasi akan membantu meningkatkan produktivitas dan keuntungan peternak unggas sekaligus menyediakan pilihan pakan yang bergizi dan terjangkau bagi anak. Manfaat bagi pelajar itu dalam proyek ini akan memberikan kita pengalaman langsung dalam memformulasi pakan menggunakan bahan-bahan lokal. Kita juga akan belajar tentang pentingnya nutrisi dalam produksi unggas dan cara memenuhi kebutuhan nutrisi anak itik. Saya memilih untuk menggunakan itik atau bebek sebagai spesies hewan target saya itu karena mereka itu merupakan sumber penting makanan kaya protein dan banyak dipelihara di Indonesia juga. Anak itik membutuhkan pola makan yang kaya protein, energi, dan serat. Mereka membutuhkan pola makan seimbang yang mencakup nutrisi penting seperti asam amino, vitamin, dan mineral. Saya telah memilih 5 bahan lokal yang memenuhi kebutuhan nutrisi anak itik. Yang pertama itu bungkil kelapa. Bungkil kelapa merupakan limbah dari pembuatan minyak kelapa, dapat digunakan sebagai pakan ternak. Yang kedua itu bungkil kedelai merupakan suplemen protein yang paling umum digunakan dan merupakan standar yang digunakan untuk membutuhkan nilai gizi suplemen protein lainnya. Yang ketiga itu jagung. Jagung adalah produk limbah samping pertanian yang berpotensi digunakan sebagai alternatif untuk pakan ternak. Yang keempat itu polar. Polar adalah limbah hasil industri pertanian dari penggilingan gandum sebagai sumber energi yang tinggi. Yang kelima itu onggol. Onggol merupakan sisa gilingan tapioka yang berasal dari ketela atau ubi unyu. Metodologi saya meliputi formulasi pakan yang memenuhi kebutuhan nutrisi anak itik ini dengan menggunakan kombinasi bahan-bahan lokal. Saya akan menggunakan diet protein kasar itu sebesar 4% sebagai target diet saya. Pakan yang saya formulasikan akan terdiri dari 20% jagung, 7% bungkil kedelai, 25% onggok, 30% polar, dan 35 bungkil kelapa. Formulasi ini memenuhi 4 aspek penting gizi anak itik seperti protein, energi, serat, dan lemak. Sekian dari paparan materi saya. Bila ada salah kata dan pengucapan, mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya, dan semoga paparan saya dapat memberikan wawasan berharga bagi Anda mengenai formulasi pakan lokal untuk anak itik ini.